Baik anak-anak, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat-sehat saja ya di rumah. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia terkait peristiwa tokoh dalam cerita fiksi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Nah, anak-anak, alangkah lebih baik sebelum mulai pembelajaran, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak ialah Ahmadul Afansyah dengan NIM 192093 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tanpa berlangsung lama-lama, yuk kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, materi pembelajaran kali ini diambil dari KD 3.10, yakni mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat memahami makna dari cerita fiksi. Selanjutnya, kalian dapat mengartikan makna dari sebuah peristiwa. Yang ketiga ialah kalian dapat mendeteksi peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita fiksi. Yang keempat ialah kalian dapat mengemuka fiksi. Yang kelima, kalian dapat menafsirkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Yang keenam ialah kalian dapat menghubungkan pengalaman pribadi kalian dengan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Kalian dapat membuat pengertian mengenai peristiwa yang ada dalam sebuah cerita dalam cerita fiksi. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa itu cerita fiksi? Nah, pada kelas-kelas sebelumnya, di kelas 4, kalian sudah mempelajari hal ini kan? Nah, cerita fiksi adalah cerita imajinasi. Dengan kata lain, tidak secara harfiah sesuai dengan sejarah atau fakta. Nah, dengan kata lain, cerita fiksi merupakan sebuah cerita yang tidak ada dalam dunia nyata. Lalu, jenis-jenis dari cerita fiksi ini apa saja? Ayo, ada yang ingat? Yuk kita sebutkan. Yang pertama, ada cerita rakyat. Yang kedua, ada dongeng. Yang ketiga, ada cerita pendek atau cerpen. Yang keempat, ada fabel. Nah, fabel adalah, ayo ada yang ingat? Fabel merupakan cerita fiksi yang di dalamnya terdapat hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang melakukan tindakan seperti manusia normal. Nah, selanjutnya jenis-jenis cerita fiksi ada, ayo ada apa? Tunggu ya. Kok share screen-nya hilang tiba-tiba? Nah, yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya ada novel. Nah, lalu ada hikayat. Dan yang terakhir ada legenda. Sebenarnya jenis-jenis cerita fiksi masih ada banyak lagi. Kalian bisa menyebutkan sendiri dan tulis di buku kalian masing-masing. Oke? Nah, yuk kita lanjut. Nah, anak-anak, pada kali ini Bapak tidak akan menjelaskan struktur dari cerita fiksi karena itu merupakan materi dari kelas 4 yang sudah kalian pelajari. Nah, jadi pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang peristiwa yang ada dalam sebuah cerita fiksi. Ayo, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa itu peristiwa? Ada yang tahu? Nah, peristiwa adalah kejadian luar biasa
Ingat, kejadian yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja, yang dialami oleh seseorang di suatu tempat, waktu, dan suasana tertentu. Jadi, jikalau kejadian tersebut tidak luar biasa alias biasa-biasa saja, hal itu bisa disebut peristiwa, tapi ya peristiwa yang biasa-biasa saja. Nah, lalu jika peristiwa itu tidak dialami oleh seseorang atau dialami oleh hewan, hal tersebut belum bisa dikatakan sebuah peristiwa, karena tidak ada yang tahu seperti apa kejadiannya. Lalu, kita kan sudah memahami apa itu peristiwa. Nah, selanjutnya, yuk, apa sih peristiwa dalam cerita fiksi? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Nah, oke, Bapak bantu ya. Peristiwa dalam cerita fiksi adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh tokoh cerita di suatu tempat, waktu, dan suasana tertentu. Tokoh ada di dalam sebuah cerita. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, yuk kita lanjut. Nah, sadarkah kalian jika peristiwa dalam cerita sering berkaitan dengan pengalaman pribadi? Mengapa bisa demikian? Nah, sebenarnya anak-anak, pada hakikatnya cerita fiksi seperti cerpen, fabel, novel, legenda, dan sebagainya memiliki fungsi penting, yakni sebagai pelajaran hidup. Nah, jadi peristiwa yang ada dalam cerita fiksi memiliki fungsi sebagai pelajaran yang perlu kita ambil, kita pahami, kita contoh, ataupun kita hindari. Oke, yuk kita lanjut memahami penjelasan Bapak sebelumnya. Nah, kita akan mengadakan latihan sejenak. Pertama-tama, kalian buatlah kelompok kecil terdiri dari 5 orang. Sudah? Nah, setelah membuat kelompok kecil, kalian baca legenda di bawah ini. Nah, legendanya ialah legenda Keong Emas. Nah, silakan kalian baca sampai selesai. Bapak, silakan kalian pause terlebih dahulu video ini, lalu kalian baca sampai selesai. Oke? Nah, halaman selanjutnya. Nah, silakan pause sampai selesai membaca. Jika selesai membaca, nah, pertanyaan berikut dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, di mana cerita ini berlangsung? Yang kedua, mengapa Dewi Galuh membenci Chandra Kirana? Yang ketiga, siapa yang dikutuk menjadi Keong Emas? Yang keempat, sebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan yang kelima, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Mudah bukan? Nah, ayo kerjakan sekarang. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian tulis jawaban kalian di selembar kertas, lalu kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Oke? Yuk kita lanjut. Nah, sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, nah, Bapak tutup ya. Nah, mengingat waktu yang kita miliki sangat singkat, nah, silakan kalian
mengerjakan lembar kerja peserta didik alias LKPD berikut di rumah kalian masing-masing. Nah, ikuti perintahnya baik-baik ya. Pertama, simaklah cerita Telaga Sarangan. Silakan kalian klik muncul sebuah video YouTube mengenai cerita rakyat Telaga Sarangan. Setelah menonton video tersebut, silakan kalian catat ya pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Pertanyaan kedua, apa saja peristiwa yang terjadi dalam bandingkan peristiwa yang ada dalam cerita dengan pengalaman pribadi kalian. Mudah bukan? Sangat mudah. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan dan silakan kalian kumpulkan minggu depan di meja guru kalian masing-masing. Oke? Nah, sebelumnya, untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak memberikan kesimpulan. Jadi, peristiwa dalam sebuah cerita fiksi adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang dialami oleh tokoh dalam waktu, tempat, dan suasana tertentu. Nah, dan pada hakikatnya, cerita fiksi seperti cerpen, fabel, atau novel memiliki fungsi sebagai pelajaran hidup. Nah, jadi peristiwa yang ada dalam cerita fiksi memiliki fungsi sebagai pelajaran yang perlu kita pahami, kita contoh, atau kita hindari. Nah, sekian dari Bapak, anak-anak. Bila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung hubungi nomor Bapak. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.